CEO wanita dengan paksa melepas masker pelayan. Namun dia terkejut saat melihat pria itu ternyata adalah suaminya yang meninggalkannya 5 tahun lalu. Melihat mantan kekasihnya kini menjadi pelayan hotel. Wanita itu merasa tak percaya. Untuk membalas ketidakpedulian pria itu di masa lalu, dia memerintahkan pria itu menenggak semua minuman di meja. Tanpa disadari dia akan menyesali perbuatannya seumur hidup. Ternyata dulu pria dan CEO wanita ini adalah pasangan yang saling mencintai. Namun 5 tahun lalu wanita itu terkena penyakit jantung. Dokter mengatakan hanya transplantasi jantung segera yang bisa menyelamatkan nyawanya. Melihat istrinya menderita, pria itu sangat sedih. Maka dia memutuskan mendonorkan jantungnya sendiri. Namun keputusan ini ditentang ibu mertuanya. Ibu mertua tahu pria itu sangat mencintai putrinya, tapi tidak ingin melihat dia berkorban dan merugikan dirinya sendiri. Pria itu sudah memutuskan untuk melakukannya. Namun sebelum operasi, dia malah mengajukan perceraian pada istrinya. Hanya ingin istrinya tidak lagi terlibat masalah di masa depan. Tapi wanita itu salah paham, mengira dia membencinya. Marah, dia langsung menandatangani surat cerai. Sejak itu, dia membenci pria tanpa perasaan itu. Hanya ibu mertua yang tahu menantunya berkorban namun menanggung cacian. 5 tahun pun berlalu. Jantung buatan yang dipasang pria itu hanya bisa bertahan 2 bulan lagi. Dia sama sekali tidak bisa mengganti jantung. Lebih buruk lagi, ibunya jatuh sakit parah. Dia membutuhkan operasi seharga $60.000. Saat keluar dari kantor dokter, pria itu tertabrak seseorang. Tubuhnya yang lemah membuatnya hampir tak bisa bangkit. Wanita itu ingin menuding pria itu menabrak tunangannya. Namun begitu melihat wajahnya, dia terkejut mengetahui pria itu adalah suaminya 5 tahun lalu. Melihat wanita itu, pria itu secara refleks menyembunyikan laporan medisnya. Wanita itu menatapnya dengan sindiran, berkata terima kasih atas kepergiannya dulu. Kalau bukan karena itu, dia tak akan bertemu tunangannya sekarang. Mendengar orang yang dicintai akan bertunangan, pria itu menahan sakit dan memberi mereka ucapan selamat. Tunangannya merasa bangga, berkata berkat kepergian pria itu, dia bisa menikahi CEO terkenal itu. Mendengar ini, pria itu tak bisa menahan diri. Di depan umum, dia memohon wanita itu meminjamkan $60.000 padanya. Wanita itu sangat marah. Dia menampar pria itu, menuduhnya sampai sekarang hanya memikirkan uang. Pertemuan pertama setelah 5 tahun berakhir buruk. Pria itu pulang ke rumah, namun menemukan ibunya muntah darah. Dia segera membersihkan dan merawat ibunya. Ini berarti dia harus segera mengumpulkan biaya operasi. Saat itu, pria itu mendapat telepon dari bosnya. Diminta bekerja sebagai pelayan di pesta pernikahan untuk mengumpulkan biaya obat. Pria itu setuju. Namun di lokasi, ternyata pesta itu adalah pertunangan mantan istrinya. Pria itu ingin pergi, namun ditahan tunangan mantan istrinya. Diminta mengantarkan minuman. Pria itu hanya bisa membawanya. Dia berharap mantan istrinya tidak mengenalinya. Namun wanita itu terlalu familiar. Dia langsung membuka maskernya sehingga pria itu malu di depan umum. Semua orang yang melihat pria yang meninggalkan wanita itu dulu mengejeknya. Wanita itu mengira pria itu sengaja mengikutinya. Bertanya untuk apa dia datang. Apakah untuk meminjam uang karena dia kini kaya? Tak disangka pria itu mengiyakan. Teman wanita itu marah. Dia langsung memercikkan minuman ke wajah pria itu, dan menuduhnya sangat tak tahu malu, bahkan ingin memukulnya. Namun wanita itu menahannya. Wanita itu bertanya apakah uang begitu penting, sampai membuatnya meniadakan harga diri. Pria itu sedang sangat butuh uang untuk biaya obat ibunya, maka dia berkata uang memang yang paling penting. Jawaban ini membuat wanita itu benar-benar kecewa. Dia lalu mengusulkan bermain sebuah permainan. Dia menyiapkan $1 juta tunai, bilang setiap teguk minuman diberi $10.000. Jika dia bisa menghabiskan semuanya, semua uang menjadi miliknya. Pria itu ingin menolak. Dokter baru saja memperingatkannya jangan minum alkohol. Jika tidak, bisa tewas seketika. Namun memikirkan ibunya, dia setuju. Hanya setelah teguk pertama, rasa sakit hebat